Buat kalian yang mempunyai budget terbatas tapi ingin mempunyai kamera yang bagus dan juga up to date, membeli barang second adalah jalan ninja yang harus kalian ambil. Tapi membeli barang second itu nggak semudah yang kalian pikirkan, karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Misalnya cek barangnya, historinya kayak gimana, dan juga kedepannya itu bagaimana. Dan di video kali ini gue pengen ngejelasin bagaimana cara menginspeksi kamera second dan juga hal apa aja yang harus diperhatikan kalau kalian membeli kamera second. Dan buat kalian yang ingin menanyakan tentang hal ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan ini adalah hal yang harus diperhatikan sebelum membeli kamera second. Di video kali ini gue bakal menjelaskannya satu persatu. Dimulai dari harganya. Yang pertama, kalian harus mengetahui harga pasarannya terlebih dahulu. Kenapa? Karena misalnya kalian membeli tanpa tahu harganya, kalian itu sama aja membeli kucing dalam karung. Jadi ya kalian nggak punya patokan harga lah. Jadi misalnya kayak kamera ini A6000 gitu. Apakah ada harga barunya? Apakah masih produksi tahun ini? Kalau nggak ada, kalian bisa cek si barang bekasnya. Range-nya itu harga berapa sampai harga berapa. Biasanya kalau kualitasnya masih bagus, ini tuh bisa dihargai lebih mahal. Tapi kalau ada kekurangannya, mungkin dihargai lebih murah pun kita nggak mau ya. Jadi kalian harus memperhatikan hal tersebut. Dan kalian lihat juga ada beberapa brand kamera yang menurut gua harganya stabil, kayak Canon dan juga Sony. Kedua brand tersebut itu stabil harga jualnya. Misalkan kalian ngejual, harganya nggak anjlok amat. Misalkan kalian beli, harganya nggak murah-murah amat dan masih banyak pilihan di pasaran. Kenapa? Karena penggunanya itu banyak sekali. Jadi kalian nggak perlu khawatir dengan kedua brand tersebut. Pilihannya banyak, harganya bisa kalian dapatkan murah, mungkin ada yang jual butuh juga. Jadi untuk kedua brand itu gua rekomendasikan. Tapi kalau kalian membeli brand-brand lain seperti Nikon, Fuji, atau enggak Panasonic, atau enggak apalagi ya, banyak deh merek-merek lain. Kalian juga harus ketahui harga pasarannya dan apakah si kameranya itu anjlok di pasaran atau enggak. Kayak misalnya gue ambil studi kasus Fujifilm. Fujifilm itu harga kameranya itu menurut gue termasuk mahal. Tapi kalau kalian jual butuh, misalkan jual ke tukang kamera gitu, harganya itu bisa benar-benar anjlok. Kenapa bisa anjlok? Karena permintaan di pasaran akan kamera bekas tersebut pun tidak ada atau sepi peminat. Jadi untuk kalian yang memilih brand tersebut, perhatikan harganya. Apalagi yang rawan anjlok harganya seperti brand yang udah gue sebutkan. Lalu yang kedua, kalian harus tanya historis kameranya. Misalnya gue pengen beli kamera ini, gue pasti harus tanyain. Yang pertama adalah kamera ini tuh biasa dipakai untuk apa? Apakah untuk pekerjaan atau hobi? Hobi itu maksudnya penggunaan pribadi ya, misalnya nih YouTube, misalnya motret-motret buat hiburan atau apa. Kalau kalian mendengar si kamera ini tuh, kamera bekas ini tuh bekas pekerjaan, kalian langsung cek shutter count dan juga kondisi fisik lainnya. Karena biasanya kamera-kamera dipakai kerja itu adalah kamera yang capek. Otomatis harga jualnya pun biasanya ya lebih rendah dibandingkan kamera yang penggunaannya pribadi. Kalau kamera penggunaannya pribadi, kalian harus tanyain juga, ini tuh biasanya dipakai buat apa, berapa bulan sekali dipakainya, dan ini tuh apakah ada lecet atau nggak ada, ya sebagai macam penggunaan pribadi. Kalau nggak ada, kalian lebih baik inspeksi ke bagian-bagian lain. Dan gue saranin ya, kalau kalian beli kamera bekas, kalian usahain jangan kamera capek seperti yang dipakai kerja. Misalkan dipakai kerja itu suka ikut event, weddingan, dan lain-lain. Dan yang ketiga, kalian harus perhatikan ketiga barang ini. Ada lensa, ada body, dan juga ada baterai. Kita bahas satu-satu mulai dari body. Untuk body, yang harus diperhatikan adalah kondisi fisik si body. Apakah si bodinya itu ada lecet, kalau misalkan ada kulit jeruknya, apakah lemnya kebuka atau enggak, kalian harus perhatikan. Dan yang paling terpenting, kalian harus lihat si sensor ini, sensor dalam apakah berjamur atau enggak. Dan kalian nyalain si kameranya, dan kalau udah nyala, kalian coba tes buat motret.
Nah, kalau aman, itu kalian bisa pertimbangkan. Melihat jamur ada dua cara. Kalian langsung aja lihat ke bagian sensornya, apakah ada jamur atau enggak. Biasanya pasti ada jamur kecil, dan kalau kalian nggak bisa ngelihat jamur tersebut apakah berpengaruh terhadap kamera, kalian bisa pasang si lensanya. Lalu kalau udah dipasang si lensanya, kalian arahin si kameranya ke sumber cahaya putih tuh, biasanya tuh kayak lampu-lampu gitu. Kalian zoom in ke lampunya, lalu kalian lihat di viewfinder atau layarnya apakah ada bintik-bintik atau enggak. Kalau ada bintik-bintik, kalian harus skip lah, jangan beli kamera itu, karena itu artinya kameranya itu ada jamurnya dan susah buat diilangin. Kalaupun kalian mau beli kamera itu, harga jualnya pasti benar-benar anjlok gitu ya, harga belinya gitu ya. Jadi kalian harus perhatikan dengan cara mengarahkan ke sumber cahaya dan lihat di situ di viewfindernya ada bintik-bintik atau enggak. Atau enggak kalian bisa mengaktifkan layarnya dan juga lihat apakah ada jamurnya apa enggak. Deketin aja ke sumber cahaya, misalnya lampu atau enggak si handphone kalian di mode putihin gitu, misalkan kertas apa, itu bakal kelihatan si jamur-jamurnya. Biasanya ada bintik-bintik kayak gitu. Juga kalian bisa cek shutter count-nya, apakah si kamera ini capek apa enggak. Misalkan si shutter count si kamera ini tuh di bawah 10.000, artinya si kamera ini tuh bukan kamera capek alias kamera hobi dipakai sehari-hari doang. Tapi kalau udah 10.000 ke atas penggunaannya, ini tuh artinya kameranya adalah kamera dipakai kerja alias kamera capek. Jadi kalian harus perhatikan hal tersebut. Dan kalian juga cek kembali tombol-tombol yang ada di sini. Apakah tombolnya itu masih bisa digunakan? Apakah ada miss? Kalau ada miss jangan dibeli, langsung aja skip. Misalnya kayak kalau di Sony itu ada tombol record. Biasanya tombol record ini sering bermasalah. Kalian harus cek apakah masih normal atau enggak. Lalu kan di kamera itu ada mode dialnya. Di sini kan bisa diputar-putar ya. Nah, si dialnya itu harus kalian cek juga. Dan untuk mengeceknya tinggal putar-putar aja apakah masih normal apa enggak. Dan juga kalian cek misalkan dalam kondisi diem si kameranya itu bergerak-gerak atau enggak. Kalau misalkan ada pergerakan tapi kameranya itu lagi diem, artinya ada yang nggak beres di mode dialnya. Kalian mending skip aja kalau mode dialnya itu rusak. Lalu selanjutnya kalian harus cek viewfindernya. Viewfinder ini bisa dicek dengan cara menyalakan kamera dan kalian langsung arahin ke mata kalian. Apakah ada garis-garis atau enggak. Oh iya, kalian juga harus memperhatikan si sensornya. Kalau kalian misalkan ngecek kamera, kalian tinggal arahin kamera kalian ke sumber cahaya yang benar-benar putih, misalnya lampu. Lalu kalian lihat ke viewfinder atau layarnya, apakah ada bintik-bintik. Kalau ada bintik-bintik, artinya kameranya itu berjamur. Kalau kameranya berjamur, kalian langsung kurangin uang 500.000 buat membeli kamera ini. Jadi di bawah pasaran 500.000 biasanya. Soalnya ngebenerin jamur itu agak sulit. Selanjutnya, kalian bisa cek layarnya juga. Layar viewfinder dan juga layar ini. Untuk layar ini, kalian bisa ngeceknya dengan cara lihat flip screen-nya, apakah masih normal atau enggak. Kalau masih normal, misalnya nggak ada masalah, kalau kalian flip-flip kayak gini, berarti fleksibelnya itu masih bagus. Dan kalian juga harus cek si kameranya itu vignette atau enggak. Vignette itu ada hitam-hitam di area layarnya kayak gini. Artinya itu tuh ada yang salah dalam penggunaan si kameranya. Si kameranya itu, jadi kalau nggak dipakai itu, si baterainya itu masih nempel di kamera. Jadi menyebabkan vignette. Dan juga kalian harus lihat si layarnya apakah ada dead pixel atau enggak. Kalau dead pixel itu di sini tuh bakal ada bintik-bintik yang nggak nyala gitu ya. Jadi kalian harus perhatikan itu. Dan kalau kameranya touchscreen, kalian juga harus cek touchscreen-nya itu masih nyala atau enggak. Nah gitu. Lalu selanjutnya kalian harus cek flashnya. Nah untuk flash kalian bisa nyalakan flashnya. Nah, apakah masih normal apa enggak? Kalau misalkan masih normal, kalian bisa pertimbangin buat dibeli. Biasanya jarang sih yang kerusakan flash.
Tapi ada aja sih kalau si penggunanya ini kan, penggunanya jorok. Dan selanjutnya kalian bisa memperhatikan karet-karet grip yang ada di sini. Ini tuh ada kayak tekstur kulit jeruknya gitu ya. Biasanya ini nih yang bikin kamera kelihatan bener-bener murahan karena sering dipakai gitu ya. Tapi kalau masih mulus si grip ini yang ada tekstur kulit jeruknya, kalian bisa pertimbangkan. Lalu selanjutnya, kalian bisa cek input dan juga output si kameranya. Misalnya untuk input di sini ada input micro USB, kalian bisa tes cas. Lalu ada input si SD card, kalian bisa masukin SD-nya apakah masih normal apa enggak. Lalu kalau ada yang pakai mic, kalian harus cek mic-nya terlebih dahulu. Dan selanjutnya yang harus dites adalah outputnya juga. Speaker kamera ini harus kalian tes dengan cara kalian merekam video, audionya itu kalian rekam, cek 1 2 3, cek 1 2 3, dan itu harus diperhatiin apakah si mikrofon dan juga si speaker di sini masih bagus atau enggak. Nah, sekarang body udah ya. Jadi yang harus diperhatikan sensornya dengan ngetes si shutter speed dan juga jamur. Kalian harus tes ini ya. Nah, kalian harus tes ini. Lalu tombol, layarnya, viewfinder, flash, kamera grip, dan juga slot input dan juga output. Selanjutnya ada di lensa. Lensa itu kalian harus memperhatikan bodinya, apakah bodinya lecet atau enggak. Biasanya lensa itu rawan penyok ya kalau jatuh, jadi perhatikan juga hal tersebut. Lalu hal yang harus diperhatikan adalah si zoomingnya, apakah masih berfungsi atau enggak. Misalkan lensanya autofocus, apakah masih mulus atau enggak. Biasanya kalau lensa manual itu yang harus diperhatikan kan lensa tuh ada yang mentok ada yang enggak ya. Nah kalau dia sampai ngelos itu menurut gua jangan dipilih. Lalu bisa kalian lihat lensa depannya. Sini apakah ada jamur atau enggak. Kalau nggak ada jamur itu artinya aman. Kalian bisa pertimbangkan. Lalu ada di bagian belakang juga di sini. Biasanya sini juga ada jamurnya sih. Kalian perhatikan juga di sini apakah berjamur banyak atau enggak. Kalau nggak berjamur aman, kalian bisa pilih. Dan lihat di sini ada pinnya sama mountingnya. Biasanya kalau bekas jatuh itu agak-agak penyok di bagian mounting. Tapi kalau enggak, kalian bisa pertimbangkan lagi, berarti aman. Lalu selanjutnya body udah dan si kamera udah. Kalian perhatikan juga baterainya. Nah, sini kalian harus memperhatikan baterainya. Apakah baterainya ini cepat habis atau enggak. Kalau baterainya cepat habis, berarti si kameranya adalah kamera capek. Kalian harus ganti baterai. Dan juga kalian ya ada biaya tambahan juga sih biasanya. Ya kalau kalian beli baterai bekas ya nggak enaknya gitu doang sih. Si performa kameranya tuh kayak yang gimana gitu ya. Padahal si body dan lensanya itu masih bagus. Mungkin gitu aja ya yang harus diperhatikan buat kalian yang pengen beli kamera bekas. Lalu apa lagi ya? Mungkin udah sih ya. Kalau untuk software menurut gua itu agak opsional juga sih. Itu nggak terlalu detail menurut gua. Buat kalian yang memilih kamera yang mempunyai wifi, kalian harus cek dulu wifi-nya masih berfungsi atau enggak dengan cara connect ke aplikasi pihak yang miliki kamera tersebut. Misalnya ini Sony pakai Mobile Edge gitu, Mobile Imaging Edge gitu aplikasinya. Kalau Fuji kan ada gitu ya di aplikasi-aplikasi di Play Store gitu, atau enggak Canon gitu. Dan selamat, kalian sudah bisa menginspeksi kamera dan kalian juga bisa berhati-hati kalau beli kamera second. Jadi kalian nggak dibegoin sama orang lagi. Oh ya, by the way, kalau ada pertanyaan kalian langsung aja ketik di kolom komentar. Dan thanks ya yang udah nonton sampai akhir. Semoga informasi yang gue berikan bermanfaat. Dadah.